Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Yolanda Setia, kelas 5 TSAC dengan NIM 1911010054. Baik, di sini saya akan membahas tentang lintas budaya, sebagaimana ini adalah syarat UAS dari mata kuliah pragmatik. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan lintas budaya, untuk mukadimahnya yang kita ketahui bahwa pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Kemudian tujuan untuk ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pragmatik lintas budaya, kemudian apa saja aspek dalam komunikasi lintas budaya, dan memahami apa saja yang perlu diperhatikan dalam komunikasi lintas budaya. Nah, tujuan di sini adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester dari semester 5 dengan mata kuliah pragmatik. Nah, kemudian kita masuk kepada penjelasan dari lintas budaya tersebut. Nah, pengertian pragmatik lintas budaya, budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang sama-sama dimiliki oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa atau sarana komunikasi lainnya. Nah, kemudian istilah antar budaya pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall pada tahun 1959. Namun perbedaan antar budaya dalam komunikasi baru dijelaskan David K. Berlo pada tahun 1960 dalam Liliweli. Berlo menggambarkan proses komunikasi dalam model yang diciptakan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pragmatik lintas budaya. Apa itu pragmatik lintas budaya? Ilmu yang mempelajari mengenai tindak tutur, namun tidak hanya terfokus pada satu bahasa saja, melainkan tindak tutur yang dilakukan oleh lebih dari satu masyarakat pengguna bahasa. Kemudian pragmatik lintas budaya sangat diperlukan untuk meneliti tindak tutur dalam konteks budaya. Ada beberapa jenis kepercayaan yang ketika diungkapkan tidak mudah diinterpretasi dan oleh anggota masyarakat yang lain, baik karena konsep budaya khusus atau karena metapresentasi. Nah, kemudian meski tampaknya tidak benar bahwa orang yang berbeda budaya hidup di dunia yang berbeda, kita harus tahu sesuatu tentang budaya yang dapat menggolongkan dan menggambarkan kepercayaan. Melakukan studi pragmatik lintas budaya penting untuk menghindari stereotip yang tidak beralasan. Kemudian dalam kata sifat lintas budaya, pengacuan dibuat bukan untuk budaya sebagai prestasi intelektual dan aristik, tetapi lebih kepada organisasi sosial dalam kebiasaan sekelompok masyarakat, dengan kata lain budaya, mengacu kepada budaya antropologi. Ada beberapa aspek budaya antropologi yang menggunakan pengaruh tertentu pada wancana yang berperan dalam sistem wancana. Kemudian menurut Scholon dan Scholon 1995, yaitu dalam halaman buku 127 sampai 128, berpengaruh tersebut mencakup ideologi, sistem martabat, bentuk wancana, dan sosialisasi. Kemudian di sini dalam penjelasan ini akan dibahas materi mengenai pragmatik lintas budaya, mencakup yang pertama itu kultur antropologis dan sistem wacana. Kemudian yang kedua mata bahasa universal, kemudian yang ketiga pragmatik antarbahasa, keempat truisme, dan kelima epidemiologi. Nah, di sini pembahasan selanjutnya aspek pragmatik lintas budaya, sebagaimana yang pertama tadi kultur antropologis dan sistem wacana. Nah, antropologi berarti suatu ilmu tentang manusia, suatu istilah yang sangat tua.
Dahulu istilah ini digunakan dalam arti lain, yaitu tentang ciri-ciri manusia atau tubuh manusia, juga dalam arti ilmu anatomi. Nah, dalam perkembangannya, dewasa ini antropologi digunakan sebagai sesuatu untuk praktis untuk mengumpulkan data tentang kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan, sehingga dapat ditemukan dasar-dasar bagi kebudayaan nasional yang mempunyai kepribadian yang khusus dapat dibangun dalam suatu masyarakat desa yang modern. Kemudian pembahasan selanjutnya, studi pragmatik lintas budaya penting untuk menghindari stereotip yang tidak beralasan. Stereotip adalah penyederhanaan berlebihan dan sepenuhnya asumsi. Sebuah stereotipe melainkan karakteristik kelompok kepada tiap individu semata-mata berbasis keanggotaan budaya mereka. Kemudian yang kedua tadi yaitu metabahasa universal. Nah, metabahasa universal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metabahasa didefinisikan sebagai bahasa atau perangkat lambang yang dipakai untuk menguraikan bahasa. Dengan kata lain, metabahasa adalah bahasa yang mendeskripsikan bahasa lain. Masalah lain dengan studi lintas budaya adalah bahasa yang kita gambarkan dalam perbedaan budaya. Bahasa yang kita gambarkan tidak diperoleh dari bahasa menjadi objek deskripsi. Kita memerlukan sasaran atau sejauh mungkin dan alat yang universal untuk berbicara mengenai arti dalam berbagai bahasa. Dengan kata lain, kita memerlukan sebuah metabahasa universal. Nah, dengan kata lain juga untuk membandingkan makna, seseorang harus dapat mendefinisikannya terlebih dahulu. Untuk menyatakan makna sebuah kata, sebuah ekspresi atau konstruksi, seseorang memerlukan metabahasa semantik berdasarkan sebuah sistem hipotesis tentang primitif semantik sementara. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, pragmatik antarbahasa. Pragmatik antarbahasa membandingkan realisasi tindak tutur secara lintas budaya. Sebagai contoh, keluhan ditunjukkan dengan prinsip-prinsip yang sama dalam bahasa Inggris, Inggris Amerika, dan Ibrani. Beberapa strategi linguistik seperti isyarat ditemukan secara universal yang berbeda hanya pada situasi di mana saja isyarat tersebut dilakukan. Pragmatik antarbahasa mengungkapkan tingkat-tingkat dan proses-proses pemerolehan strategi percakapan oleh pembelajar asing. Jelas, pragmatik antarbahasa dapat diterapkan secara praktis dan pengajaran bahasa. Kemudian contoh penelitian pragmatik antarbahasa adalah yang dilakukan oleh VX Nadar tahun 2006. Beliau meneliti tentang penyampaian kritik oleh orang Jawa dalam bahasa Inggris. Menyampaikan kritik kepada seseorang bukan merupakan hal yang mudah, terlebih oleh orang yang berlatar belakang budaya Jawa. Sejalan dengan karakteristik budaya Jawa yang mengutamakan kerukunan dan harmoni, penutur Jawa merasa kurang nyaman mengkritik lawan tutur baik yang statusnya lebih tinggi walaupun lebih rendah, meskipun dalam bahasa asing. Kemudian yang keempat yaitu truisme. Truisme di sini adalah sama dengan dalam bahasa Indonesia aksioma. Aksioma berarti pernyataan yang dapat diterima secara langsung tanpa pembuktian. Contoh dari sebuah aksioma adalah tautologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tautologi adalah pengulangan dari suatu gagasan, pernyataan atau kata berlebih yang mubazir dan tidak diperlukan. Dalam tautologi kalimat harus benar. Kemudian selanjutnya yaitu tentang epidemiologi. Epidemiologi representasi dapat diartikan sebagai penyebaran gagasan kepada sebuah populasi yang akhirnya berbentuk atau membentuk sebuah kebudayaan. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan penjelasan dari pemahaman kajian lintas budaya, pandangan dan perber terhadap kebudayaan antropologi. Nah, gagasan yang dapat ditransfer, yang ditransfer dari satu orang ke orang lain, bahkan dapat disebarluaskan oleh penerima. Nah, beberapa gagasan kepercayaan agama, resep merasakan atau hipotesa ilmiah.
beberapa gagasan kepercayaan agama, resep masakan atau hipotesa ilmiah disebarluaskan dengan efektif sehingga dalam versi yang berbeda mereka akhirnya tersebar dalam waktu yang lama kemudian berbentuk seperti gagasan yang menular. Nah, untuk menjelaskan kebudayaan dan untuk menjelaskan kenapa dan bagaimana beberapa gagasan itu begitu menular, hal ini membutuhkan perkembangan presentasi epidemiologi yang benar. Nah, kemudian masuk kita kepada faktor penghambat komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu entrosentrisme. Nah, di sini merupakan suatu kecenderungan untuk memandang norma-norma dan nilai dalam bentuk budayanya sebagai yang absolut dan digunakan sebagai standar untuk mengukur dan bertindak terhadap semua kebudayaan yang lain. Nah, kemudian juga etnosentrisme ini membimbing para anggotanya untuk mengundang kebudayaan mereka sebagai yang terbaik, terunggul daripada kebudayaan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua itu prasangka sosial. Prasangka adalah cara pandang yang perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif yang membawa kepada kenyataan bahwa prasangka sangat potensial menimbulkan kesalahpahaman dalam tindak berkomunikasi. Kemudian yang ketiga juga hubungan timbal balik antara komunikasi dan kebudayaan. Dalam beragam konteks itulah perilaku komunikasi manusia dipengaruhi oleh kebudayaan maupun subkultur konteks. Oleh karena itu, perilaku komunikasi dapat dikatakan merupakan bagian dari perilaku budaya yang subkultur dari suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu. Nah, jadi kebudayaan ibarat lensa yang digunakan untuk memandang dunia ini. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi lintas budaya itu yang pertama, menurut Ohayutun dalam Liliweri pada tahun 2003, dalam berkomunikasi antar budaya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kapan orang berbicara. Maksudnya di sini adalah jika kita berkomunikasi antar budaya, perlu diperhatikan ada kebiasaan budaya yang mengajarkan kepatutan kapan seseorang harus atau boleh berbicara. Kemudian yang kedua itu apa yang dikatakan. Kemudian selanjutnya hal memperhatikan. Konsep ini berkaitan erat dengan gaze atau pandangan mata yang diperkenankan waktu berbicara bersama-sama. Orang-orang kulit hitam biasanya berbicara dengan menatap mata orang lain. Hal ini sama terjadi bagi orang Batak dan Timur. Dalam berkomunikasi, memperhatikan adalah melihat, bukan sekedar mendengarkan. Sebaliknya orang Jawa tidak mementingkan melihat tetapi mendengarkan. Ini kebiasaan dari budaya Jawa. Kemudian selanjutnya yaitu intonasi. Masalah intonasi cukup berpengaruh dalam berbagai bahasa atau berbeda budaya. Orang kadang di Flores memakai kata buah berarti melahirkan, namun kata yang sama kalau ditekankan pada huruf akhir A itu berarti berlayar. Kemudian gaya kaku atau puitis. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahasa tidak langsung. Selanjutnya di sini saya akan berbagi dari pengalaman atau penerapan dari tindak tutur atau pengalaman saya sendiri tentang pragmatik lintas budaya. Lebih dititik beratkan seperti budaya Minang. Contoh dari kajian saya pada penjelasan ini adalah budaya Minang menawari orang makan atau lebih digaris bawahi dengan pabasoan. Itu sudah menjadi budaya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga kalau kita makan di lapau atau kita makan di suatu tempat yang memang di mana itu biasa lebih
dititik beratkan masih kental dengan budaya tersebut, tapi memang kebiasaan, memang budaya Minang memang seperti itu. Di Lapau atau di suatu kampung wajib rasanya membasuhan orang lain di sekitar kita, artinya kalimat seperti makan Pak, makan Kak, kan dia seperti itu. Itu menjadi bagian dari fenomena pragmatik di budaya tersebut untuk menunjukkan kesantunan. Kemudian juga pengalaman saya yang lain yaitu pengalaman saya pribadi dalam acara berdoa atau biasanya dikatakan yaitu syukuran, tepatnya sebelum memulai makan bersama, maka ada akan persembahan. Terlebih dahulu yang disampaikan pertama kali oleh si tuan rumah, lalu disauti oleh tuanku. Jadi dan orang-orang yang hadir pada acara tersebut, maka pada hal ini menunjukkan adanya prinsip kerja sama yang harus dipatuhi dalam tuturan budaya tersebut. Kemudian ada juga contoh lain, yaitu ketika berpapasan dengan seseorang, baik di jalan atau di suatu tempat, maka akan menyapanya misal dengan sapaan Jo, Nakan, Sana. Nah, maka dalam budaya ini menunjukkan adanya kesantunan berbahasa pada masyarakat tersebut, sehingga hal ini dapat meningkatkan keakraban dan rasa persaudaraan antar sesama dan rasa sosialisasi yang padat. Kemudian juga contoh lain, banyak ditemukan penggunaan bahasa kiasan. Banyak ditemukan penggunaan bahasa kiasan ketika sedang mengobrol dengan teman mengenai suatu hal, seperti cedek buruk, tempik lidah, banyak minyak, dan lain-lain. Maka dalam budaya ini menunjukkan adanya fenomena pragmatik berupa implikator, di mana seseorang mengungkapkan sesuatu dengan maksud lain, sehingga dalam hal ini seseorang tidak harus menggunakan kata-kata asli yang memungkinkan bisa menyebabkan beberapa hal seperti tidak ingin adanya rasa canggung dan lain-lain. Kemudian contoh berikutnya juga, beberapa orang diklaim bahwa dia memiliki lidahnya asin, sehingga dia tidak boleh berbicara hal buruk atau hal aneh karena diyakini bisa benar-benar terjadi. Nah, maka kata-kata tersebut cenderung disenyapkan dan harus dihindari oleh orang, sehingga ia sangat pantang untuk berkata sumpah, serapah, atau ucapan yang sejenisnya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya bisa kita gunakan sebagai atau juga fenomena dari implikator lintas bahasa. Dan sangat banyak juga yang bisa kita ambil nilai-nilai positif, terutama sebagai pengalaman kita sendiri, apalagi kita lagi berada di tempat orang Minang. Tentunya sangat banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari apalagi pembahasan kita pada sekarang ini. Dan seperti kita di dalam perantauan orang, tentu kita juga harus sudah siap sedia dengan fenomena implikator bahasa yang kita gunakan nantinya dalam berkomunikasi antar sesama, antar golongan, antar adat tentunya. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya selaku Yola Anistia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Ibu Aulia selaku pembimbing mata kuliah kami pada semester ini. Jazakillah khairan wa khairul jaza. Dan alhamdulillah sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi lintas bahasa.
dan sebagai syarat untuk memenuhi UAS pada semester kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.